Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji 1 Bapak Profesor Dr. Mansur MAG. Yang terhormat Ibu dosen penguji 2 Ibu Dr. Maslihah SAG MSI. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Mohon izin memperkenalkan, saya Supian yang akan mempresentasikan tentang modul. Bapak Profesor dan Ibu Dokter yang terhormat, berikut adalah modul ajar dari saya Supian. Madrasah tempat saya mengajar yaitu adalah Mandua Kutai Kartanegara. Kemudian dengan tema yang diangkat pada kali ini tentang adab bertamu fase F di kelas 11. Sebagai kompetensi awal dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu peserta didik telah memahami tentang tata cara bertamu sebagai salah satu wujud menjaga silaturahim. Sedangkan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin dalam modul ajar ini, yaitu yang pertama tentang profil pelajar Pancasila, yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai adalah bertakwa, berakhlak mulia, moderat dalam beragama, serta peduli terhadap sesama. Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, dalam profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin dalam materi adab bertamu ini ada yang berisi sisi kreatif. Sisi kreatif di sini, kegiatan tersebut yaitu mereka membuat peran, membuat skenario, kemudian memerankannya, lalu mereka merekam, dan hasil rekaman tersebut akan diupload di akun YouTube mereka. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu alat dan bahan, ada laptop, kemudian ada LCD proyektor, ada speaker, ada handphone, dan juga spidol. Kemudian terdapat buku paket digital kelas 11, lalu ada Al-Quran dan terjemahannya. Target peserta didik yaitu modul ajar ini digunakan untuk kelas 11 yang berjumlah 36 orang, dan diharapkan peserta didik mampu menganalisis pengertian adab bertamu. Model atau metode pembelajaran yang digunakan yaitu adalah PJBL, Project Based Learning. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis adab bertamu dengan baik. Kemudian KKTP-nya yaitu 1. Hasil tes tertulis menunjukkan peserta didik mampu menganalisis adab bertamu dengan baik. Ini pemahaman bermakna yaitu tentang bagaimana melaksanakan adab bertamu yang baik ketika kita bertamu ke rumah teman atau orang yang lebih tua, guru maupun tetangga. Karena seyogyanya bahwa berperilaku, berakhlak mulia dan takwa merupakan implementasi adab bertamu dengan baik. Pertanyaan pemantik dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu 1. Apa itu adab? Yang kedua, apa yang dimaksud adab bertamu? Kemudian sebutkan bentuk-bentuk adab bertamu. Kegiatan pembukaan dimulai dengan guru memberi salam kepada peserta didik. Kemudian guru menanyakan kepada peserta didik mengenai kesiapan dan kenyamanan untuk belajar. Kemudian guru menanyakan kehadiran peserta didik. Setelah mengabsen peserta didik, guru menyampaikan informasi mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk memberikan motivasi, bersolawat, menaikkan lagu solawat, atau dengan game ringan. Setelah fokus, kemudian guru menyampaikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan indikator yang akan dicapai. Memasuki kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar atau tayangan tentang adab bertamu melalui link berikut ini.
peserta didik diminta untuk membuka handphonenya, dan melalui handphonenya tersebut peserta didik dapat membuka YouTube, kemudian menonton apa yang ditampilkan pada YouTube tersebut yang berhubungan dengan adab bertamu. Kemudian Bapak dan Ibu yang terhormat, peserta didik membaca materi yang ada di buku LKS tentang adab bertamu dan bentuk-bentuk adab bertamu. Lalu guru menjelaskan materi adab bertamu. Selanjutnya peserta didik mengajukan pertanyaan mengenai pengertian, bentuk-bentuk, nilai positif dan kebiasaan. Lalu peserta didik membagi kelompok menjadi 6 kelompok, satu kelompok beranggotakan 6 orang. Kemudian peserta didik bersama teman sekelompoknya mengumpulkan informasi tentang adab bertamu. Peserta didik mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar yang berkaitan dengan adab bertamu. Lalu peserta didik bersama teman sekelompok melakukan analisis masalah dan mencari solusi atas permasalahan yang ditemukan tersebut. Di akhir pertemuan pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi, lalu mengevaluasi dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik melakukan refleksi, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan, pada pertemuan ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Pada pertemuan kedua, sama seperti pada pertemuan pertama, pada kelompok tersebut yang beranggotakan 6 orang berdiskusi untuk membuat skenario peran tentang bagaimana adab bertamu yang baik. Jadi setiap kelompok diberikan tugas untuk membuat skenario untuk memerankan bagaimana ada bertamu yang baik. Dan kemudian setiap peserta didik di dalam kelompok mempunyai perannya masing-masing dalam pembuatan skenario tersebut. Peserta didik bersama teman-teman kelompok membuat video tentang peran adab bertamu yang baik. Lalu peserta didik mempresentasikan hasil videonya melalui LCD proyektor. Peserta didik membuat video tersebut dalam waktu 1 minggu dan ditampilkan pada pertemuan berikutnya, lalu diupload di akun YouTube peserta didik tersebut. Selanjutnya pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi. Guru mengevaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran. Lalu guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Peserta didik diadakan refleksi tentang bagaimana tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya. Selanjutnya pertanyaan Ibu yang pertama. Ibu. Untuk pertanyaan pemantik itu, menurut Pak Sofyan, baiknya bentuk pertanyaannya itu bagian dari cara guru untuk menggali pengalaman atau langsung masuk ke konten materinya, Mas Sofyan? Menggali pengalaman, Bu. Menggali pengalaman. Kalau menggali pengalaman, apakah dalam pertanyaan pemantik yang dibuat oleh Mas Sofyan tentang apa ada bertamu, apa bentuk ada bertamu, apakah itu bagian dari pengalaman? Bagian dari materi, Bu. Bagian dari materi. Hasil kreasi dari Pak Sofyan sendiri atau mencoba melacak dari konten YouTube yang dibuat oleh orang lain? Untuk ini saya buat PPT, kemudian PPT itu dibuat menjadi video, Ibu. Jadi PPT. Nah, sekarang pertanyaannya, bedanya apa nanti outcomes atau produk dalam P5 RA ini yang akan disusun oleh peserta didik? Jika yang ditampilkan itu berisi tentang materi dalam bentuk PPT, namun dalam bentuk video,
Sementara untuk hasil dari peserta didik, peran bagaimana mereka memerankan tentang adab bertamu yang baik. Ada yang berperan sebagai tuan rumah, ada yang berperan sebagai tamu. Nah, mereka di situ membuat video tentang bertamu tersebut, Bu, bagaimana cara bertamu yang baik. Jadi itu bedanya, Bu. Ya, yang mengapa perlu dilakukan diskusi atau perbaikan dari pelaksanaan diskusi? Yang benar adalah karena sudah dilaksanakan, maka perbaikannya yang perlu kita. Gitu ya. Iya benar, Bu. Jadi perbaikan setelah pelaksanaan diskusi, setelah dari kita melaksanakan, maka ada mungkin 1, 2, 3 kekurangannya. Nah, itu yang perlu perbaikan dan itu yang kita refleksikan. Begitu, Bu ya. Oke, ya. Terus kemudian yang terakhir nih, Bu. Untuk assessment itu secara teoretiknya itu harus ada 3 poin gitu. Yang pertama adalah assessment diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnosis, formatif, dan sumatif, gitu, Bu ya. Oke, betul ya. Mohon maaf, Bu, salah. Cukup untuk Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan untuk mengakhiri ujian untuk komprehensif yang berkaitan dengan pedagoginya dan profesionalnya. Nanti akan dilanjutkan untuk BTQ. Silakan ditutup dulu. Bapak dan Ibu dosen penguji, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan tentang modul ajar tersebut, dan terima kasih atas masukan-masukannya. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ke depan dengan perbaikan-perbaikan ini, ketika kegiatan di madrasah dalam sehari-hari, insya Allah akan menjadi lebih baik dan menjadi sebuah masukan yang sangat berarti dan dapat diaplikasikan di madrasah. Terima kasih. Mohon maaf dengan banyaknya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cukup, sukses untuk Pak Sofyan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Kula lajengaken Ibu. Nggih. Nggih, Pak. Yan. Anu baca Quran dulu nggih. Nggih, Pak. Sudah sedia Quran? Nggih, ada Pak, nggih. Ya. Surat An-Nisa. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya, baik. Sekarang bawa kertas yang kosong. Nggih. Nah, kertas yang kosong sekarang ditulis itu tadi yang saudara baca. Nggih. Nggih, Ustaz. Sudah, Mas? Sedikit lagi, Ustaz. Ya, baik. Ditunjukkan saya. Nggih, Ustaz. Ya, Qurannya ditutup, terus yang dibaca itu. Ya, dibaca. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Baik, saya kira cukup, Mas Sofyan. Ya. Diingat ya, habis maghrib ngaji terus ya. Nggih, siap Ustaz.